got zero friends. Nigga, I got zero friends. Yang pertama itu profil usaha. Nama usahanya yaitu Seblak Bunda. Pemilik usaha Ayudhya Pratama Putra dan tahun berdirinya yaitu 2021. Jenis usahanya makanan atau kuliner. Alamat usaha Jalan Tirun 4 Step 13 nomor 1 RT 001 RW 05 Mapala, Kota Makassar. Kemudian yang kedua itu ada data karyawan, di mana bagian keuangannya istri Pak Yudi, bagian produksi Ayudhya Pratama Putra atau Ayah, dan bagian pemasaran yaitu anaknya sendiri. Pak Yudi atau selaku pemilik warung Seblak Bunda mengatakan belum merekrut karyawan dikarenakan masih ada anak dan istrinya yang dapat membantunya berjualan dan juga untuk mengurangi pengeluaran untuk membayar gaji karyawan. Pak Yudi juga mengatakan bahwa dia mengambil alih bagian produksi karena jika mengambil karyawan maka rasa dari seblaknya terkadang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi Pak Yudi hanya mempercayakan produksi seblak hanya kepada istrinya dan dia sendiri. Sedangkan bagian pemasaran Pak Yudi menyerahkan kepada anaknya untuk mempromosikannya kepada teman sekolahnya yang kebetulan bersekolah tidak jauh dari tempat Pak Yudi berjualan, sehingga sumber utama pembeli dan pendapatan seblak Pak Yudi ada di teman-teman sekolah anaknya. Give it to me like. Kemudian ada analisis sumber daya manusia. Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam sebuah usaha. Berbanding lurus dengan hal tersebut, manusia juga merupakan sumber daya yang paling rumit untuk dipahami. Kerumitan ini adalah sebagian akibat dari uniknya sifat dari masing-masing individu yang ada di dunia, khususnya dunia kerja. Berkembangnya suatu usaha juga bergantungan pada sumber daya manusia itu sendiri. Apabila suatu perusahaan ingin berkembang, perusahaan hendaknya juga mengembangkan SDM yang dimiliki. Namun dalam usaha Seblak Bunda yang dijalankan oleh Bapak Ayudhya Pratama Putra tidak memiliki karyawan dalam menjalankan usahanya. Pada wawancara yang dilakukan, narasumber mengatakan alasan beliau tidak memiliki karyawan karena menurutnya usaha yang dijalankannya tersebut usaha skala kecil menengah dan masih bisa dia handle sendiri, baik dalam penyediaan bahan baku maupun dalam proses pembuatan seblak yang ia jual. Seiring berkembangnya usaha Seblak Bunda, diharapkan agar suatu saat nanti dalam pengelolaan usahanya Seblak Bunda dapat merekrut sumber daya manusia yaitu karyawan sesuai spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Yang terakhir itu ada proses perekrutan karyawan. Untuk melakukan perekrutan karyawan, kami menyarankan seseorang wirausaha perlu menganalisis kembali framework job person VRJRP dari Tasmanian, yaitu 1. Mendefinisikan yang A itu mengenal usaha pada tahap ini. Wirausaha perlu menetapkan apakah suatu peran perlu ada atau tidak. Apakah suatu pekerjaan tertentu momen diperlukan, lalu pekerjaan yang mana? Yang kemudian itu B, menentukan apa yang terlibat dalam peran
menentukan tanggung jawab yang dibutuhkan dari suatu posisi, yaitu tugas-tugas utamanya, ruang lingkup pekerjaannya, dan tanggung jawabnya dengan mempertimbangkan kebijakan usaha dan peraturan tenaga kerja yang berlaku. Kemudian C yaitu menentukan apakah yang dibutuhkan suatu peran. Kemudian D itu menentukan individu yang dibutuhkan untuk suatu peran, mengenali keterampilan dan kualitas personal yang dibutuhkan dari pelamar yang akan diterima. Kemudian E yaitu mengidentifikasikan budget, waktu, level, dan fleksibilitas usaha, bagaimana menjaga keseimbangan kebutuhan dari suatu peran dengan alokasi dana. Bagaimana cara terbaik agar peran bias diisi. Yang F itu mengenali pilihan-pilihan penyeleksi, mengenali pilihan teks untuk menyeleksi kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua itu menarik orang yang tepat. A. Mengenal pasar tenaga kerja, mengembangkan dan menggunakan jejaring atau belajar dari orang yang lain yang hampir sama dengan usaha yang dijalankan, lalu bagaimana cara mereka mencari tenaga kerja potensial. Kemudian B yaitu mencari faktor yang dapat menarik tenaga kerja, apa yang membuat calon karyawan menjadi usaha yang dijalankan sebagai pilihan. Kemudian C itu menentukan selling points dari suatu peran, menggambarkan peran sesuai dengan kondisi yang ada, lebih baik daripada lebihkannya, dan hal ini justru akan menarik orang yang rapat untuk mengisi posisi atau peran tersebut. Kemudian D itu menulis dan memasang iklan, yang dicari adalah kualitas bukan kuantitas, sehingga cara menulis dan memasang iklan perlu dikembangkan. Kemudian yang E itu menyiapkan dan menyesuaikan aplikasi kit dengan peran yang dibutuhkan dan menggambarkan bagaimana proses seleksi dilakukan serta memberikan informasi yang dibutuhkan. Yang kemudian itu ada tiga, menyeleksi orang yang tepat. A itu proses persiapan seleksi, memastikan semua persiapan seleksi mencari orang yang memiliki kualitas pribadi, keterampilan, dan pengetahuan sesuai yang dibutuhkan untuk menjalankan peran tertentu. Memastikan tes yang dilakukan benar, hal ini guna memastikan bahwa tes yang digunakan valid secara akurat, mengukur kapasitas yang ingin dicari. Kemudian B itu proses seleksi, melakukan proses seleksi menggunakan semua sumber yang tersedia untuk menggali dan memastikan informasi tentang calon karyawan. Wirausaha perlu mengevaluasi proses yang telah dilakukan untuk mencari cara terbaik, terefisien, atau berbeda dengan keinginan dicari. Kemudian C itu ada proses induksi organisasi dan peran, mulai membangun hubungan dengan karyawan segera setelah menawarkan pekerjaan dengan memberikan sambutan, menjelaskan peran yang akan dilakukannya dan aturan dalam usaha yang akan dijalankan. Nah, itulah tadi hasil pemaparan mengenai materi mengelola SDM. Saya Suwarni, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.